Pagi, apa kabar pada pagi hari ini? Kita akan belajar kembali di Informatika kelas 8, masih bab 1 berpikir komputasional. Komputer yang berasal dari kata komputer yang artinya adalah menghitung. Seiring perkembangan teknologi, alat dan juga kebutuhan manusia, maka muncul konsep komputasi modern. Kita akan mempelajari prosedur standar dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang pertama kita akan pelajari tentang prosedur dan standar dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan yang kedua kita akan pelajari komputasi paralel. Dan yang ketiga kita akan mempelajari standar MPI atau Machine Passing Interface. Sedangkan yang keempat kita akan mempelajari protokol Computer Network File System atau NFS. Prosedur standar dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Yang pertama adalah prosedur dan kinerja komputasi. Computational thinking sebagai metode berpikir yang dipakai programmer pada saat menulis program, sedangkan pemrosesan paralel menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Kinerja komputasi menggunakan parallel processing dengan memanfaatkan beberapa komputer atau CPU untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari berbagai masalah yang ada sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Parallel processing komputasional akan menggabungkan beberapa CPU dan membagi tugas untuk masing-masing CPU tersebut. Yang kedua adalah komputasi paralel. Pada komputasi paralel terdapat teknik pemrograman paralel pada komputer dan memberi peluang eksekusi perintah secara bersamaan atau secara paralel di dalam komputer. Untuk dalam hal ini kita lihat menggunakan single prosesor atau prosesor tunggal maupun prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Masih di komputasi paralel kita akan mempelajari yang pertama atau yang bagian A adalah pengetahuan dasar. Di sini ada beberapa model komputasi. Yang pertama adalah model tree computation, identik dengan pola pemrograman di mana proses disebar secara dinamis seperti pohon. Dan pada umumnya model jenis ini dipakai untuk algoritma dengan tipe branch dan n-bound ya, branch and bound. Lalu juga ada tipe beta, alpha, dan juga ada tipe recursive divide and conquer. Yang kedua itu adalah crowd computation, terdiri atas kumpulan proses yang sangat erat hubungannya dengan prosedur dalam melakukan komputasi pada bagian yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah model hybrid computation, identik dengan model komputasi antara bentuk pohon dan model crowd. Yang bagian B masih di komputasi paralel, bagaimana metode pembangunan komputasi algoritma paralel. Di sini ada bentuknya, yaitu yang pertama paralelisme data. Teknik paralelisme data menunjukkan bahwa basis data dipergunakan sebagai dasar untuk membentuk aktivitas paralel. Berikutnya adalah paralelisme sinkron. Ketika proses paralel disinkronkan, berarti bahwa suatu proses harus menunggu proses lainnya. Lalu yang ketiga adalah standar MPI atau Machine Passing Interface. Komunikasi data pada sistem paralel memori terdistribusi memerlukan alat bantu komunikasi yang digunakan pada personal komputer jaringan berupa standar MPI, Parallel Virtual Machine, atau Parallel Virtual Machine ini juga sebagai paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. Lalu kita lihat di sini yang keempat adalah kita lihat protokol komputasi network file system. Salah satu protokol yang dipergunakan pada komputasi paralel adalah network file system, di mana network file system ini identik dengan protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. Fungsi dari network file system pada komputasi paralel adalah melakukan sharing data sehingga setiap node slave dapat mengakses program yang sama pada node master. Lalu setelah kita lihat anak-anak, materi ini memang banyak sekali masih teori ya di Informatika kelas 8.
Dan di sini saya ingin anak-anak mencari sumber-sumber lain selain yang ada di LKS ataupun buku paket. Silakan cari salah satu video tentang komputasi paralel di internet, kemudian berikan komentar tentang video tersebut serta tuliskan link atau sumber dari materi tersebut. Komentar dan link tersebut ditulis di kertas lampiran atau buku catatan informatika dan kumpulkan di Google Classroom. Baik, kita lihat anak-anak di sini mengingatkan ya untuk anak-anak tidak lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen di lembar jawaban. Ya, tidak lupa Ibu mengingatkan selalu untuk menjaga protokol kesehatan. Kita masih dalam situasi pandemi, dan dalam situasi itu tetap semangat belajar dan salam sehat untuk kita semua pada pagi hari ini.